Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana sambungannya? Wa'lam annahu yustahabbu li sahibil ghibati ayyubri'aha minha wa la yajibu alaihi dhalika li'annahu tabarru'un wa iskatu haqqin. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu bahwasanya yustahabbu disunatkan li sahibil ghibati bagi orang yang menggibah ayyubri'aha minha agar li sahibil ghibah bagi orang yang digibah ayyubri'aha melepaskan gibah itu atau melepaskan seseorang minha dari gibahnya. Wala yajibu alaih, dan tidak kewajiban memang atasnya zalika yang demikian tersebut, li'annahu tabarru', karena bahwasanya itu melepaskan tabarru'un, perbuatan sosial maksudnya. Wa'lam annahu yustahabbu li sahibil ghibah, ketahui olehmu bahwasanya disunatkan bagi orang yang digibah, bukan penggibah, tapi orang yang digibah. Atau bahasa lain, kayak apa sikap kita seandainya kita digibah orang? Bagaimana sikap seseorang kalau dia digibah, dikuyai orang? Nah, disunatkan bagi seseorang yang selalu digibah orang, selalu dikuya orang nang kada bagus, disunatkan ayyubri'ahu minha, melepaskan orang itu atau orang yang menggibah minha dari perbuatan gibahnya. Bahasa kita, maafkan. Maafkan. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah kitab beliau sangat bagus ketika seseorang hendak kuring bertaubat kepada Allah dan memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada dia, termasuk orang yang menggibah dia. Contoh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat salah kepadaku, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menggibah diriku. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang memfitnah diriku. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menyakitiku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang membenci diriku. Hebat. Mana? Ini wajibkah? Kata yustahabu, disunatkan. La yajibu alaihi dzalika. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi atas seseorang yang dikuyai atau seseorang yang digibah itu zalikal ibro, melepaskan kesalahan itu. Kada wajib memang, cuma sunnah lepaskan kesalahannya. Kenapa kada wajib? Li'annahu tabarru'un, ini perbuatan sosial. Li'annahu, karena bahwasanya memaafkan, melepaskan kesalahan orang lain yang melekat di diri kita, yang Allah tidak akan memaafkan kesalahan itu kecuali kita yang melepaskan. Perbuatan melepaskan kesalahan itu adalah tabarru'un, sosial. Artinya apa? Orang yang berjiwa besar
Itu maksudnya tabarru'un itu orang yang berjiwa sosial dalam kurung berjiwa besar. Berat memang. Mana beratnya minta maaf dengan memaafkan. Iya. Mana beratnya Den kita meminta maaf lawan memaafkan. Ini dinai contoh kita nang ringan orang dua laki bini bahualan. Mana beratnya minta maaf seorang suami lawan istri, lawan seorang istri memaafkan kesalahan suami. Mana beratnya Den? Secara psikologis ngarannya, secara kejiwaan itu lebih berat memaafkan daripada meminta maaf. Kenapa? Meminta maaf itu berat. Kenapa berat? Karena itu berkaitan dengan iku manusia. Iku, tahu iku? Keaku-akuan, kesombongan, bahkan image. Wah, aku jarang gaya baja, aku harga diri. Nang gaya apapun, aku kadang akan minta maaf. Karena dia beranggapan ketika dia minta maaf, dia menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua, minta maaf itu bisa berat karena mengakui kesalahan. Padahal orang meminta maaf itu bukan berarti salah. Orang minta maaf tuh berarti dia mengakui kesalahan. Makanya rajin orang-orang pejabat apa tuh berat minta maaf deh. Karena begitu inya minta maaf berarti benar salah. Benar salah. Padahal ia memang salah. Minta maaf itu berat. Diperlukan sebuah jiwa yang besar. Bisakah seseorang menundukkan, menghilangkan keakuan, keegoan dirinya kalau inya minta maaf lawan anak buah? Kadang alih kadang alih kita contoh ringan aja, contoh ringan. Maukah orang tua, abah lawan mama minta maaf lawan anak? Asa jarang loh. Kada cara aku nang gaya baca. Apa aku ya kuitan dolan ini, padahal nyata salah kuitan. Kenapa? Ikut mana? Ikut. Lalu bahasa dalam tasawuf benar nang paling sulit denai menghilangkan sifat manusia ini adalah sifat ikut. Karena itu berkaitan dengan keangkuhan, kesombongan. Belah minta maaf. Berarti turun apa ngarannya? Apa ngarannya? Dia menghilangkan keikuannya. Meruntuhkan keangkuhan. Dia meruntuhkan kesombongannya, datang minta maaf. Berat, ya. Sekarang ini maulah memaafkan. Kalau kesalahannya ringan, iya. Ini kesalahannya itu mengecewakan. Kau wajib memaafkan.
berat aku untuk memaafkan. Karena kesalahannya itu sudah di luar batas. Ayo. Ketika orang minta maaf, yang diruntuhkannya itu adalah keangkuhan. Ketika orang memberi maaf, yang diruntuhkannya itu adalah bagaimana menghilangkan kepedihan ini. Apa dengan minta maaf sedihnya hilang? Kada dene. Maka memaafkan itu sebenarnya lebih berat daripada meminta maaf. Baik meminta maaf ataupun memberi maaf dibutuhkan kelapangan dada. Dibutuhkan kebesaran jiwa. Coba, kada gampang mana? Orang yang selalu dihina, dicaci maki, dipitnah, tapi dengan dadanya dengan lapang itu orang besar mana? Hebat itu. Tidak ada presiden benenang kanyang dengan hujatan, celaan, caci makian kecuali Jokowi. Seduniaan presiden nang dicaci maki, dicela, difitnah cuman Jokowi. Tapi orangnya enjoy aja, lapang dada aja. Siapa nang sanggup? Itu menandakan apa? Menandakan kelapangan, kebesaran jiwa seseorang. Kita ada sanggup din, sanggup din, kada sanggup. Sebut orang macam-macam. Ayo. Memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Minta maaf meruntuhkan keegoan. Memberi maaf itu sulit. Kenapa? Karena kepedihan yang melekat dalam dirinya. Makanya ketika orang bisa memberi maaf itu berjiwa lapang, berjiwa besar. Tabarruk ngaran, berjiwa lapang, berjiwa sosial. Bahasa orang orang demokrat, inilah demokrat yang sejati. Orang yang demokrat sejati. Nah sekarang kita bersosial, berjiwa lapang, sebelum orang minta maaf kita maafi. Sanggup nih? Bahasa Gustur gampang mana? Uja Gustur siapa aja nang bahasanya tuh, siapapun tuh. Bilanya salah lawan aku maafi, tapi kada ku lupakan. Orang memfitnah, orang menyakiti, ku maafkan tapi kada ku lupakan. Artinya kada akan pernah lagi itu terulang dua kali. Bakawan, kedua lagi bakawan, ini kada lagi. Nah lalu kita berjiwa sosial, berjiwa lapang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat salah lawan aku. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menguyai diriku. Ya Allah, aku lepaskan hak orang yang menggibah diriku. Hebat. Kada wajib memang, kada wajib, tapi hebat. Nah,
Ini nang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nang secara umum Imam Al-Ghazali melajari kita, bila hendak guring itu berniatlah besok hari ketika bangun memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan yang kedua memaafkan segala kesalahan orang yang berbuat salah kepada dirinya. Itu amalan. Berarti inya guring benai dengan hati nang lapang, jiwa nang besar, mimpi bagus. Tapi ketika orang guring membawa dendam, guring membawa kebencian, guring membawa kedengkian, mimpi kada akan pernah bagus. Karena rohnya kada mau naik, rohnya tahalang. Rohnya tahalang. Nah, jadi wala yajibu alaihi dzalika li'annahu tabarru'un wa iskatu haqqin. Tidak wajib atasnya melepaskan itu. Ya, memang kada wajib. Li'annahu tabarru', li'annahu wa iskatu haqqin. Itu hanya melepaskan hak saja, supaya orang lain jangan susah. Bakaya apa? Itu sarah. Pakana ila khiratihi. Pakana maka adalah ia ila khiratihi kepada pilihannya, atau terserah dia. Terserahnya sebenarnya Muhammad hendak memaafkan kah, hendak kada kata sarah, cuma yang lebih bagus maafkan dan lepaskanlah haknya. Berat memang. Kada kawa wajar maafkan habis seda, kada kawa di pang. Kenapa suaranya teriang-iang di telingaku ketika dia menghina, menjilikkan, mencaci maki diriku, dan selalu teriang-iang di telingaku. Sakit. Berat kalau itu, berat dia memaafkan. Tapi inilah, coba lihat kamu akhlak, nangaran akhlak nih Imam Ghazali nih. Ini akhlak Rasulullah, benar? Akhlak Rasulullah. Walakin yustahabbu lahu istihbaban muta'akkadan al-ibra'u. Walakin tetapi, walaupun terserah dia mau memaafkan ataupun tidak, tetapi yustahabbu lahu, disunatkan baginya istihbaban muta'akkadan, sunat yang dikuatkan, al-ibra'u, melepaskan. Tapi yang sangat dianjurkan, lepaskan, supaya kawan jangan susah. Liyatakhallasa akhahul muslimu, supaya selamat saudaramu yang Islam, min wabali hazihil musibah, daripada akibat buruk ini musibah. Supaya kawan selamat. Ayo ibadah nang hibat ya, memaafkan kesalahan orang lain, supaya orang lain selamat. Kada tahalang kayaknya orang benai. Nyaman naiknya jar, ya kalau seorang lah pak, ya kalau naiknya nah hadin wayapuza. Orang lain selamat, dia beruntung. Wayapuza, dan supaya dia beruntung, huwa,
bi'azimi sawabillah, dengan besarnya ganjaran Allah, fil afwi, dalam memaafkan itu, wa mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia beruntung Allah mencintai dia. Wah, ini gawian orang wali. Kada banyak ibadah ini, tapi hatinya bagus. Ayo. Apa amalan? Tidak ada amalan nang ibadah mana, cuma ini aja. Tapi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, wal kaziminal ghaiza, dan orang yang menahan emosional, wal kaziminal ghaiza, dan orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berbuat baik. Di antara berbuat baiknya itu adalah ibrah, memaafkan orang lain. Kayak pejer jalannya, yaitu tadi membutuhkan lapang dada. Ini berat. Coba, watariquhu fit tadjifi nafsihi bil afwi ayyuzakira nafsahu annal hadzal amra qad waqa'a. Kayak apa caranya jalan hati kita supaya lapang dada memaafkan? Kayak apa jalannya supaya hati kita ini dengan senang memaafkan kesalahan orang? Wa tariquhu fi tadyibi nafsihi bil afwi ayyuzakkira nafsahu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.